Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan terkait materi Indonesia pada masa Orde Baru. Membahas peristiwa G30S PKI. Adanya gerakan PKI pada tanggal 30 September 1965 atau peristiwa yang sering kita kenal sebagai G30S PKI. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya ketika stabilitas politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana kebijakan-kebijakan politik Presiden Soekarno telah membawa Indonesia lebih dekat dengan Blok Timur, yaitu politik luar negeri, terus Jakarta, Peking, Pyongyang. Dicetuskan konsep Nasakom nasional, agama, dan komunitas oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat, serta adanya konflik antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Dalam peristiwa berdarah ini, 7 tokoh penting dari TNI Angkatan Darat dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam satu lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 7 tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Majen R. Suprarto, Majen Harjono, dan 3 tokoh lainnya yang disebut sebagai pahlawan revolusi yang diabaikan pada momen revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta pasca tragedi G30S PKI. Kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain mengalami krisis politik, sebelum lahir Orde Baru, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan perekonomian Indonesia itu sangat mencapai tingkat inflasi hingga 600%. Harga-harga barang yang kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan pokok juga semakin langka. Kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Ironisnya, pemerintah justru menggarap proyek mercures dengan membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung, Gedung Sarinah, Hotel Indonesia dengan patung Selamat Datang di Bundaran HI, dan bangunan megah lainnya. Semua kondisi yang kemudian bersatu membentuk Front Pancasila 26 Oktober 1965. Setelah lahirnya Front Pancasila, aksi-aksi demokratis yang menuntut pembubaran PKI semakin kencang dan meluas sampai akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966, kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ini mendatangi DPR GR dan mengajukan Trituntutan Rakyat. Tritura berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan turunkan harga. Tuntutan rakyat ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno melakukan perubahan kabinet 100 menteri. Namun, di dalam kabinet baru ini masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI, sehingga pada saat penggantian kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, Kesatuan Aksi Front Pancasila melakukan demonstrasi dengan memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka untuk menuntut dipenuhinya Tritura. Aksi ini kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang pasukannya dibentuk oleh Soekarno, yang terdiri dari anggota TNI Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Bentrokan antara pasukan Cakrabirara dengan demonstrasi pun terjadi dan menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut,
Presiden Soekarno justru membubarkan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno dan memperparah krisis politik yang terjadi.